Kepada Bapak Tatang, terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Selamat pagi menuju siang, sudah jam 12, tapi tetap ya, saya ucapkan semangat pagi. Pagi. Lalu semangat pagi lagi, semangat pagi. Coba, yang apalagi hari ini kan harusnya pakai baju pramuka. Karena satu dan lain hal saya tidak pakai baju pramuka. Coba, semuanya kita tes dulu semangatnya ya. Seperti anak-anak pramuka, semangat pagi, 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 semangat pagi luar biasa. Siap ya? Siap. Semangat pagi, 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 semangat pagi luar biasa. Lalu sene para tamu kurang pinten lagu juga namanya. Nah, kita buka dulu, kita dengarkan lagu biar rileks, biar bapak ibunya tidak tegang, tidak jenuh, yang ngantuk mungkin mudah-mudahan melek lagi gitu matanya ya. Nah, sini. Dengarkan bapak ibu. Bagaimana? Ada bang, ada bang. Masa nggak ada? Sini. Nah, ini apa nih? Aku yang dulu sang juara yang jumawa, kan ku rayakan kemenangan di atas kekalahan. Aku yang dulu sang penentu kebenaran, tanpa ruang warna berbeda, hanya hitam dan putih. Namun bukanlah sekedar kemenangan, memelahkan, menyalahkan. Ku bukan hati, ku bukan pikiran, ini ku siap tunjukkan pada dunia. Ini aku
Aku baru. Tes. Ada. Aku baru. Apa hubungannya dengan materi yang akan disampaikan pada siang hari ini, ya? Tadi sudah disinggung di awal, ini merupakan salah satu tugas yang harus kami penuhi dalam mengikuti program guru penggerak, yaitu ini adalah aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Bapak Ibu guru hebat juga bisa mengakses materi ini sama tentang budaya positif di PMM, di platform Merdeka Belajar modul 4 ada ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau belajar apa itu budaya positif, ada di PMM. Materi yang kami terima di di guru penggerak itu tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di PMM. Jadi Bapak Ibu yang akan bergabung, sekarang kan ada pembukaan angkatan 8, 9, 10 guru penggerak. Itu Bapak Ibu bisa belajar terlebih dahulu dari PMM. Materinya tidak jauh berbeda, itu saja ya. Aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif di Gugus 2 Ki Hajar Dewantara, Kecamatan Ciwidey oleh saya sendiri, Multi Santi Rahmawati, merupakan CGP Angkatan 5 Kabupaten Bandung. Langsung saja. Nah, apa sih budaya positif? Nah, Bapak Ibu, guru itu ibaratkan petani, ya, sama seperti petani. Ketika akan memulai bercocok tanam, ya, hal yang harus diperhatikan adalah lingkungannya, tanahnya, apakah tanahnya subur atau tidak. Kalau memang tanahnya kurang subur, berarti tanahnya harus diperbaiki terlebih dahulu agar tanahnya layak untuk ditanami. Kemudian ketika tempatnya sudah layak, ya, lahannya sudah layak, tanahnya sudah layak untuk ditanami, maka baru disebarkanlah benih. Benih di sini adalah siswa. Lingkungannya sudah bagus, lalu siswanya juga. Siswa yang terbaik di sini bukan berarti siswanya pintar semuanya. Ya, pintar di sini, siswa terbaik di sini bukan berarti siswanya pintar semua. Tapi kita, ya, guru mempunyai tugas dan kewajiban. Tupoksi kita sebagai guru adalah, ingat Bapak Ibu guru, ya, Bapak Ibu guru di sini sudah lebih memahami, lebih senior. Tugas kita adalah menuntun. Tidak boleh sekali-kali kita menuntut kepada siswa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Siswa itu tidak bisa diperlakukan sama antara satu dengan yang lainnya. Setiap siswa punya kebutuhannya masing-masing. Setiap siswa punya perbedaannya, punya karakter yang berbeda-beda. Sama seperti halnya dokter, yang sakit pusing dikasih obat pusing, yang sakit perut dikasih obat sakit perut, jangan yang sakit jantung dikasih obat mencret. Ya, sama kita juga. Guru juga tidak bisa menyamaratakan murid. Yang ini pintar matematika, yang ini pintarnya mungkin dalam bidang olahraga, yang ini pintarnya dalam bidang seni. Kita tidak bisa menyamaratakan mana mah bodoh, padahal anaknya bukan bodoh, tapi anaknya punya potensi lain, punya bakat yang lain di bidang yang lain. Ingat ya, menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah ini ibaratkan sebagai tanah untuk dapat bercocok tanam. Guru mengusahakan sekolah, ya, agar lingkungannya bisa menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Ingat, guru itu diibaratkan sebagai petani, sama ya. Guru tugasnya memelihara murid, membimbing murid, menuntun murid, sehingga tujuannya bisa tercapai. Apa tujuannya? Yaitu sehat, selamat, dan sejahtera. Nah, tujuannya ya. Kemudian salah satu tanggung jawab seorang guru bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif adalah terdiri dari warga sekolahnya itu sendiri. Warga sekolah harus saling mendukung sesama guru, guru dengan murid,
murid dengan guru, guru dengan kepala sekolah dengan guru, dengan komite, semuanya, ya. Kemudian saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter yang baik. Karakter yang baik ini pada akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif. Inilah modul yang akan kita kupas pada siang hari ini. Jadi budaya positif dapat diartikan sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang ada yang bersifat universal. Nah, ini ya, kalau misalkan menurut teori William Glasser, kontrol teori atau misalkan choice teorinya, beliau menjelaskan beberapa miskonsepsi, ya. Ilusi guru mengontrol murid. Di sini guru merupakan kontrol murid dalam mencapai tujuan, walaupun terhadap perilaku yang tidak disukai. Guru bisa memaksa saja apa yang menjadi kehendaknya terhadap anak, ya, untuk mencapai suatu tujuan. Baik atau tidaknya itu tergantung kepada guru. Anak mau diapakan juga tergantung guru. Ini hal yang harus dihindari, ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini merupakan bujukan dari guru untuk melakukan sesuatu. Tapi ingat Bapak Ibu, bujukan ini tidak akan selamanya kekal. Bujukan itu hanya di mana anak mau menerima saja. Ketika anak berontak, anak menolak, bisa saja bujukan itu tidak akan bisa terserap oleh anak seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini kadang seorang guru mencari suatu solusi dari sebuah permasalahan. Misalkan ada anak yang memang nakal dalam tanda kutip, ya Bapak Ibu, karena anak itu tidak ada yang nakal. Biasanya guru untuk mencari solusi biar anaknya mau agar dirinya sadar akan kesalahannya, dia korek-korek dulu. Gurunya mencoba mengkorek-korek dulu. Tadi kamu melakukan apa? Kenapa tadi melakukan seperti itu? Terus saja digali pertanyaan-pertanyaan. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan negatif yang seharusnya tidak diucapkan oleh guru. Ya, nanti penjelasan lebih lanjutnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita orang dewasa bisa saja memaksa anak-anak untuk berbuat sesuai dengan tujuan yang sudah kita inginkan, seperti itu. Nah, di sini perubahan paradigma menurut Stephen, ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah keajuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, quotes ini sangat berhubungan dengan lagu yang ditampilkan tadi di awal. Kita bukannya tidak boleh bermimpi, kita boleh bermimpi besar, kita boleh bercita-cita ingin merubah dunia, tapi hal yang paling mendasar yang harus kita perhatikan, ubah dulu diri sendiri, ya, ubah dulu perilaku sendiri, baru kita mengubah dunia. Jangan dulu mimpi terlalu besar kalau diri kita sendiri belum benar. Benahi diri sendiri dulu. Nanti setelah kita membenahi diri kita, perlahan kita terus memperbaiki hal-hal yang ada di sekeliling kita. Baru nanti akan bisa mengubah hal yang lebih besar, mengubah dunia. Ini teori kontrol, ya. Kalau misalkan dulu waktu Bapak Ibu kuliah masih ingat tentang teori stimulus respon, ada alhamdulillah masih yang ingat teori stimulus respon. Nah, kalau dalam teori stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu dianggap sama. Tapi kalau misalkan dalam teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Setiap anak punya perbedaan, setiap anak punya kelebihan, setiap anak punya karakter yang berbeda. Semua orang melihat hal
jelek atau bagaimana. Tetapi ingat, dalam kontrol teori, setiap anak berbuat segala suatu tindakan itu mempunyai tujuan, ya, itu punya tujuan. Kemudian dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi dalam kontrol teori hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Kemudian dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tapi dalam kontrol teori Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang bisa mengontrol diri Anda, yang bisa menggerakkan Anda hanya Anda sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujukan. Tapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus, ya. Next. Nah, di sini disiplin positif. Materi selanjutnya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, ya, cetakan kelima 2013 halaman 470. Di sini maksudnya, yang bisa mengatur diri kita adalah kita. Yang bisa mendisiplinkan kita adalah diri kita. Kita ingin merdeka bukan berarti kita bebas bertindak semau kita. Merdeka dalam artian kita bisa memerintah kepada diri kita dengan penuh rasa tanggung jawab atas hak dan kewajiban, ya, yang sudah dibebankan kepada kita. Seperti itu maksudnya. Nah, pengertian disiplinnya sendiri. Nah, ini menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, sejalan dengan pandangan Dian Gosen. Kemudian ini juga sejalan dengan pemikirannya Socrates dan Plato. Ya, dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001, dia menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Ya, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disipel, yang artinya murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran ajaran tertentu, sehingga yang motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Di sini sudah bisa terbangun kesadaran anak dari dalam diri untuk belajar, bukan karena adanya paksaan dari guru ataupun pihak-pihak lain. Anak memang sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelajar, yaitu untuk belajar. Muncul dari dalam dirinya. Ini yang disebut motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Anak mau belajar, tapi karena ada paksaan. Ya, baik itu dari orang tua, dari guru, atau dari pihak-pihak yang lainnya. Nih, proyek nilai-nilai kebajikan. Di sini terdapat banyak sekali nilai-nilai yang memang di LMS ini, ya, kalau misalnya Bapak Ibu guru nanti bergabung bersama kami di guru penggerak, di sini banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai. Ini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai. Kalau misalkan profil pelajar Pancasila itu ada berapa nilai? Di profil pelajar Pancasila ada berapa nilai? KPM harus dibuka. Ada berapa nilai? Ada 6. Satu apa? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlakul mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ya, di sini saling menghargai, toleransi, menghormati suku, ras, budaya, agama, dan sebagainya. Kemudian bernalar kritis, inovatif, kreatif, mandiri, kolaboratif, bernalar kritis. Ya, tadi fisik KKG juga diambil dari profil pelajar Pancasila. Ada 6 organisasi, ya, ada 6 organisasi yang sudah kami pelajari di LMS Guru Penggerak. Tetapi nilai-nilai yang paling banyak yang ingin dicapai adalah nilai-nilai kebajikan ini. Ya, ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat,
kedermawanan, kejujuran, dermawan, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati. Andai kata seorang murid mempunyai sifat seperti ini, luar biasa. Ini sudah lebih luas daripada hanya sekedar 6 nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ini sudah lebih luas. Nah, lanjut. 3 motivasi perilaku manusia. Nih, Bapak Ibu termasuk yang mana? Yang ke-1, kedua, atau ketiga? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. 3. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini dikecilkan ya? Nah. Coba Bapak Ibu termasuk yang mana? Motivasi Bapak Ibu melakukan suatu tindakan ini termasuk posisi yang mana? 1, 2, atau 3? 3. Kalau Bapak Ibu yang memilih posisi ketiga, yang mempunyai motivasi ketiga dalam dirinya, berarti Bapak Ibu guru sudah menjadi Bapak Ibu guru hebat. Amin. Kenapa demikian? Nah, 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasi ekstrinsik, berasal dari luar. Saya melakukan ini, saya tidak mau melakukan ini karena saya takut dihukum. Saya takut kena sanksi, saya takut kena konsekuensi. Ini paling bawah, paling dasar sekali. Beruntung Bapak Ibu tidak memilih ini ya. Ada rasa takut. Saya mau datang lebih awal karena saya takut ditegur oleh kepala sekolah. Berarti Ibu masuk poin yang pertama. Motivasi paling bawah yang ada dalam dirinya. Motivasinya bukan motivasi yang berasal dari dalam, tapi motivasi yang berasal dari luar. Karena ada rasa takut misalkan dari seorang kepala sekolah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau tampil seperti ini karena saya nanti biar dapat hadiah misalnya. Saya mau seperti ini supaya saya misalkan bisa naik golongan. Saya mau seperti ini biar saya misalkan naik jabatan. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain, ini juga masuk ke dalam posisi kedua. Ya, ini masih motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar. Seseorang melakukan sesuatu karena mengharapkan ada balas jasa. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disinilah motivasi yang paling bagus, motivasi yang berasal dari dalam diri, motivasi intrinsik. Dia sadar tugas dan tanggung jawabnya, dia sadar hak dan kewajibannya. Di sini tidak ada paksaan, rek dihukum baik, rek diberi penghargaan, alhamdulillah. Di sini mengalir begitu saja, ya. Nah, jadi tadi ketika ditanya, Halo Ade. Bapak Ibu berada di posisi mana? Ketiga. Alhamdulillah berarti ya. Posisi ketiga. Berarti Bapak Ibu sadar akan tanggung jawabnya. Bapak Ibu sadar akan tupoksinya. Kalau misalnya di sini karena kita sebagai guru. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman. Apa itu hukuman? Apa itu hukuman? Tadi itu dimakan tadi. Sanksi. Apa bedanya? Hukuman sama konsekuensi. Perjanjian diri katanya. Wah, bagus. Sudah hampir mendekati. Kalau misalkan hukuman itu dilakukannya sepihak tanpa diberitahukan. Kalau misalkan konsekuensi itu sebelumnya sudah diberitahukan, tetapi apabila melanggar nanti akan mendapatkan akibat daripada perbuatannya. Nah, hal baru yang saya dapatkan di guru penggerak adalah restitusi. Ini yang harus kita lakukan, ya, adalah kegiatan restitusi ini. Ketika kita menghadapi kenakalan anak dalam tanda kutip, anak itu tidak ada yang nakal ya Bapak Ibu, anak itu karakternya berbeda
berbeda-beda, bukan dengan cara memberikan hukuman, memberikan konsekuensi, tapi justru kita harus dengan cara restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Intinya restitusi ini adalah pemberian solusi dari suatu masalah, bukan kita menyudutkan, bukan kita menghukum, tapi memberikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak. Tidak berupa hukuman. Kalau bisa hindari hukuman, ya, hindari hukuman. Nah, ini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini juga bisa di download sama Bapak Ibu, buka PMM-nya di platform Merdeka Belajar. Ini juga ada materi tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini menyebabkan anak akan gagal, ya. Kemudian kalau sanksi dan konsekuensi ini anak netral, karena tidak ke sini, tidak ke sana, anak di tengah-tengah. Tapi kalau restitusi, ya, kalau restitusi anak akan mendapatkan win-win solution, ya, akan mendapatkan solusi terbaik dari segala permasalahannya. Di sini misalnya ya, dibacakan salah satu saja, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ini hukuman. Kalau misalkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tapi kalau restitusi merupakan pilihan, ya. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Tapi kalau konsekuensi, ya, hanya untuk jangka pendek. Tapi kalau misalkan restitusi, ini bisa menguatkan anak secara jangka panjang. Ini lebih lanjut, ya, bisa Bapak Ibu buka di PMM, platform Merdeka Belajar, modul 4 tentang budaya positif. Tadi kalau Ibu K3S sudah buka PMM-nya, nah ini ada di PMM, ya, platform Merdeka Belajar sama. Jadi bisa mencari tahu apa yang sudah kita pelajari, ada juga di PMM. Ini banyak ya Ibu, lihat. Kalau hukuman sifatnya negatif, kalau misalkan konsekuensi itu netral, kalau misalkan restitusi itu positif. Ini banyak sekali, ya. Ini bisa nanti di sharing saja kalau misalkan ingin tahu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu, ketika awal tahun ajaran baru suka melakukan atau membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama, buat. Nah, untuk menjadikan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, baik bagi kita maupun bagi murid, kita harus, ya, melihat dulu, harus membentuk dulu hal-hal terkecil untuk bisa mewujudkan. Jangan mimpi lingkungannya akan aman, nyaman untuk belajar kalau kita tidak memperhatikan hal-hal yang paling kecil. Hal-hal kecil, program-program kecil, kegiatan-kegiatan kecil yang bisa kita mulai bangun dari lingkungan kelas adalah membuat keyakinan kelas. Ini biasanya dibuat di awal tahun ajaran baru. Tapi kalau misalkan yang belum, itu bisa membuatnya, ya, sekarang. Apa yang dibuat pada keyakinan kelas? Bapak Ibu guru hebat, keyakinan kelas itu berbeda dengan tata tertib. Keyakinan kelas itu berbeda dengan aturan. Kalau aturan itu bisa diatur-atur, ya, semau kita. Ya, bisa dipilih yang mana aturan enak, ya, tahu diambil. Itu aturan, karena motivasinya motivasi ekstrinsik.
Berbeda dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Di sini guru mulai menanamkan pada diri anak motivasi intrinsik, yaitu rasa yakin dalam dirinya kalau misalkan berbuat atau melakukan suatu tindakan itu nanti akan ada dampak dan manfaatnya. Nah, perhatikan ya, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Coba, saya nyuruh memperhatikan Bapak Ibu guru biar membaca. Di sini lihat, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, keyakinan kelas itu tidak perlu panjang seperti tata tertib. Tadi Bapak Ibu kalau masuk di ruang kantor SMA-nya Coklat, tata tertibnya banyak sekali ya, dibaca dari A sampai K, banyak sekali. Itu tata tertib. Kalau kesepakatan kelas, keyakinan kelas tidak perlu panjang. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal, jadi dirangkum, tidak perlu dijabarkan secara luas, intinya saja. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu akan membuat keyakinan kelas, hindari kata-kata negatif. Jangan. Misalnya kita mau melarang anak untuk lari di koridor kelas. Biasanya kata-katanya apa? Tidak boleh lari. Jangan lari. Hindari kata-kata tidak boleh, hindari kata-kata jangan. Berjalanlah di koridor kelas. Ya. Berjalan kan tidak berlari. Ya. Hindari kata-kata jangan, hindari kata-kata tidak boleh seperti itu. Soalnya hindari kata-kata yang memang sifatnya negatif. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi harus menyesuaikan tempat di mana kita tinggal. Ya. Semua anak kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kebetulan Bapak Ibu guru hebat, di depan saya pas lurus sekali dengan mata saya. Di sini Bapak Tatang Haidar sudah mencoba mengaplikasikan kesepakatan atau keyakinan kelas. Itu bukan tata tertib Bapak, itu kesepakatan kelas. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh siswa kelas 6 di SD Panjang. Ya, saya juga belum detail membacanya, tapi tadi sudah sekilas baca-baca sedikit. Bahkan tadi di sini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan karena mungkin anak itu kan berubah-berubah. Nanti kita bisa mengganti atau bisa menambah. Mungkin ini sudah tidak relevan, kita bisa menguranginya, menggantinya seperti itu. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa mempraktekkannya di sekolahnya masing-masing. Ya, mempersilahkan para sekolah atau murid-murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Ini biasanya kalau misalkan saya sebelum tahun ajaran baru atau misalkan ketika mau mulai belajar, ya, ditulis saja Bu di papan tulis. Sekalipun tidak dipajang seperti itu, ditulis di papan tulis apa yang akan disepakati oleh kelas. Misalnya boleh seperti itu, atau misalkan ke kamar mandi 2 kali dalam 1 hari misalnya, sekali cuci atau hindari kata-kata negatif ya. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di karton. Kalau misalkan untuk konsep lebih baik di papan tulis dulu. Kalau misalkan sudah fix, baru kita menuangkannya dalam bentuk yang lebih bagus ya, mungkin di karton, dihias seperti itu. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Sebaiknya berkisar 3 sampai 7 keyakinan. Kalau kesepakatan kelas 6 di CUDE di Panjang ini cukup banyak. Kalau misalkan yang dianjurkan pada LMS ini 3 sampai 7 saja. Tidak terlalu banyak, tetapi bisa mencakup semuanya ya. Setelah keyakinan sekolah atau kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang. Jadi jangan dulu disepakati kalau misalkan belum deal semuanya, ya. Sudah dibuat, sudah disepakati, dibaca lagi, ditinjau lagi,
kalau memang sudah yakin 100% dan itu akan menjadi kesepakatan kelas bersamanya, baru semua warga sekolah, murid, guru, kepala sekolah semua ikut menandatangani, ditandatangan sebagai bukti bahwa itu adalah kesepakatan yang sudah dibuat. Bagaimana kalau misalkan ada yang melanggar? Sanksi, konsekuensi, hukuman, atau restitusi? Restitusi. Nanti lebih jelasnya akan dijelaskan sama Bapak Kakang ya. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Seperti itu ya, ditempel di kelas biar lebih mudah untuk dilihat. Kalau memang kesepakatan kelasnya mau yang sifatnya tersurat. Kalau yang tersirat harus diulang-ulang setiap masuk, mulai belajar. Kesepakatan kelas kita yang pertama apa, yang kedua apa, ketiga apa, misalnya seperti itu. Nah, ini contoh ya, contoh keyakinan kelas misalkan dari hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi dirangkum, sifatnya universal. Tidak perlu misalkan, tidak boleh mengambil punya orang lain, tidak boleh misalkan mengganggu orang lain. Itu kan menghormati. Berarti hormat. Jadi tidak perlu dijabarkan secara rinci, cukup secara globalnya saja. Contoh dari bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini juga kan sifatnya global gitu ya, universal. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Kalau misalkan masih agak kebingungan, nah ini contoh keyakinan kelas. Misalkan ini keyakinan kelas di kelas rendah dan keyakinan kelas di kelas tinggi. Misalkan kalau keyakinan kelas di kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Berarti kalau misalkan ada anak-anak yang main, yang ngobrol dan lainnya, ingat kembali kepada kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kita datang ke sekolah adalah untuk belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Kita belajar itu perlu happy. Ya, Bapak Ibu guru kalau misalkan punya masalah, itu tidak boleh dibawa ke dalam kelas. Ya, tidak boleh dibawa ke dalam kelas. Di dalam kelas itu harus happy. Kalau gurunya saja tidak happy, bagaimana anaknya akan happy, akan senang di dalam kelas? Ningali guru namanya jemendut, bawa amokannya, anaknya juga pasti akan terbawa ya. Anaknya juga akan bad mood. Di kelas itu harus happy, harus senang ya. Lupakan masalah sejenak, bersenang-senanglah sama anak ya. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, di sini anak kan punya kewajibannya mengerjakan tugas salah satunya. Di sini anak diingatkan, ya. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh untuk kelas 1. Kalau contoh untuk kelas 5 yang sudah dibuat, misalnya selalu bersikap positif, senantiasa menjadi yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berarti anak sadar, ini bukan milik saya, ini milik orang lain, berarti saya harus menghormatinya. Berkomitmen terhadap setiap tugas, anak sudah tahu tugas dan tanggung jawabnya. Ya. Kemudian senantiasa membantu. Di sini anak mulai saling bantu, dimunculkan rasa simpati dan empati daripada anaknya. Di sini kalau misalkan Bapak Ibu guru nanti masih agak kebingungan, nanti insya Allah bisa dibantu oleh saya bagaimana cara membuat keyakinan kelas ya. Nanti Abu Habib ada yang membuat keyakinan kelas, boleh nanti bisa dibantu. Bukan berarti saya lebih bisa, tapi kita sharing, berbagi. Berdiri di sini pun ya sebetulnya deg-degan luar biasa. Ini perdana ya, karena memang untuk memenuhi tugas ya jadinya seperti ini. Nah, terakhir alhamdulillah terima kasih semua materi sudah tersampaikan. Ingat quotes-nya ya Bapak Ibu, ini dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang pertama ya. Selamat belajar, berubah
berbagi, dan terus bergerak untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sesi tanya jawab dulu apa mau langsung ke materi berikutnya? Langsung saja. Baik, langsung saja.